Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pinner semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya. Kembali lagi di channel Koko, dari channel yang bahas seputar aplikasi Pi Network dan berita-berita terbaru dari Pi Network. Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman pinner yang hari ini belum klik petir, silahkan kalian segera buka akun Pi Networknya, kemudian kalian klik petirnya. Oke, seperti biasa ya teman-teman, di beranda HP kita informasinya masih info tanggal 14 Agustus kemarin ya. Dan sekarang sudah tanggal 17 Agustus ya. Dimana hari ini adalah hari peringatan kemerdekaan Indonesia ya teman-teman. Oke, infonya masih info kemarin-kemarin ya teman-teman, yaitu tentang note versi terbaru ya dirilis, dan info tentang update solo host juga ya. Buat teman-teman yang belum baca ya, informasinya bisa kalian baca aja di sini. Klik aja read more, nanti teman-teman akan diarahkan ke websitenya Pi Network ya, yaitu menepi.com. Oke, di sini ada informasi Pi Coin di harga $314, mimpi mustahil atau target harga yang mungkin suatu hari nanti akan terwujud di pasar. Harga Pi Coin sebesar $314 terdengar hampir mustahil bagi banyak orang di pasar mata uang kripto. Namun bagi sebagian orang lainnya, gagasan tersebut bukanlah sesuatu yang harus ditolak mentah-mentah. Perdebatan itu baru-baru ini disorot oleh sebuah unggahan X dari @realpause yang mengajukan pertanyaan provokatif tentang apakah Pi pada akhirnya dapat mencapai $314. Alih-alih menyajikan angka tersebut sebagai prediksi yang pasti. Unggahan tersebut membingkai diskusi seputar pertanyaan yang lebih luas. Apakah investor memposisikan diri untuk kemungkinan tersebut, atau hanya menonton dari pinggir lapangan? Pertanyaan ini berpotensi memicu reaksi yang kuat karena target harga di pasar kripto seringkali berada di antara analisis fundamental, psikologi pasar, spekulasi, dan ekspektasi jangka panjang. Bagi Pi Network, diskusi ini sangat menarik karena proyek tersebut telah membangun komunitas global yang besar sambil terus mengembangkan infrastruktur blockchain dan ekosistem Web3 yang lebih luas. Namun, mungkinkah Pi Coin benar-benar mencapai harga $314? Jawabannya membutuhkan lebih dari sekedar melihat harga saat ini. Kemudian, mengapa $314 menjadi angka yang begitu menarik? Target harga $314 menunjukkan valuasi yang sangat tinggi dibandingkan dengan level perdagangan Pi Coin sebelumnya. Justru karena itulah sosok tersebut menarik perhatian. Bagi sebagian anggota komunitas Pi, angka tersebut mewakili visi jangka panjang yang ambisius. Bagi para skeptis, angka tersebut mewakili target yang membutuhkan tingkat adopsi, likuiditas, utilitas, dan kapitalisasi pasar yang luar biasa. Perbedaan antara kedua perspektif ini mencerminkan masalah mendasar dalam investasi mata uang kripto. Harga tidak ada secara independen. Harga suatu token terkait dengan penawaran, jumlah token yang beredar, permintaan, likuiditas, kapitalisasi pasar, ekspektasi investor, dan ukuran keseluruhan ekosistem di sekitarnya. Oleh karena itu, pertanyaan apakah Pi dapat mencapai $314 membutuhkan pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Seperti apa ekosistem Pi Network agar pasar dapat membenarkan valuasi sebesar itu? Kemudian, target harga bukanlah jaminan. Sebelum menelah kemungkinan tersebut, satu perbedaan perlu dijelaskan terlebih dahulu. Angka $314 yang disebutkan oleh @realpause adalah skenario spekulatif, bukan target harga resmi Pi Network. Pi Network belum menjamin bahwa Pi Coin akan mencapai harga $314. Selain itu, tidak ada metode yang dapat diandalkan untuk memprediksi dengan pasti bahwa mata uang kripto akan mencapai harga tertentu di masa depan. Pasar kripto sangat fluktuatif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sulit diprediksi. Oleh karena itu, pembahasan mengenai $314 sebaiknya dianggap sebagai skenario hipotesis dan bukan sebagai janji. Nilai dari diskusi ini terletak pada pengkajian apa yang harus terjadi agar skenario seperti itu menjadi lebih realistis.
Kemudian kapitalisasi pasar akan menjadi pertanyaan kunci. Salah satu faktor terpenting ketika membahas Bitcoin seharga $314 adalah kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar umumnya dihitung dengan mengalihkan harga token dengan jumlah token yang beredar. Artinya harga token yang lebih tinggi mengharuskan pasar untuk mendukung valuasi yang correspondingly lebih tinggi. Disinilah banyak prediksi harga spekulatif bisa menjadi menyesatkan. Mudah untuk mengatakan bahwa sebuah token dapat mencapai angka tertentu. Jauh lebih sulit untuk menjelaskan berapa modal, permintaan, adopsi, dan utilitas yang diperlukan untuk mendukung valuasi tersebut. Oleh karena itu, bagi penetwork dinamika pasokan sangatlah penting. Komunitas perlu mempertimbangkan jumlah buy yang beredar pada waktu tertentu, rilis di masa mendatang, permintaan ekosistem, dan berapa banyak pasokan yang aktif digunakan daripada hanya disimpan.